Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer hasil penelitian dosen UNP tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang saya laksanakan untuk tahun kedua dari rencana 2 tahun. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu reviewer bahwa penelitian ini memang direncanakan 2 tahun dan sudah dilaksanakan tahun pertama tepatnya pada tahun 2020. Pada kesempatan itu sudah berhasil disusun laporan penelitian terkait dengan terkait dengan pengembangan konten layanan supervisi berbasis prototipe guru. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan judul penelitiannya, yaitu pengembangan konten layanan supervisi berbasis prototipe untuk peningkatan kapabilitas guru dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini penelitian kami angkat itu didasarkan pada masalah kompetensi guru. Seperti kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di sekolah sangat terkait dengan masalah kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini akan senantiasa bisa ditingkatkan ataupun diperbaiki dengan adanya layanan supervisi. Nah, pelaksanaan layanan supervisi itu akan efektif jika kepala sekolah mengetahui kompetensi dasar yang ada pada diri guru. Secara umum, kompetensi dasar yang ada pada guru adalah ada 2, yakni komitmen dan abstraksi guru. Komitmen itu sendiri merupakan suatu iktikat baik dari guru dalam mengikuti semua program pendidikan yang ada di sekolah. Ikut serta dalam melaksanakan semua program sekolah. Sementara kemampuan abstraksi itu terkait dengan kemampuan bernalar, kemampuan untuk mengembangkan berbagai kreativitas guru untuk menghadapi semua persoalan di dalam melaksanakan tugas. Seberapa banyak dia bisa memikirkan dan menghasilkan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi di dalam melaksanakan tugas. Selain memikirkan berbagai solusi, dia juga bisa memikirkan berbagai strategi, berbagai model yang bisa ia kembangkan dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam hal inilah makanya saya dengan tim tertarik untuk meneliti model layanan supervisi berbasis prototipe guru. Dengan model ini diharapkan kepala sekolah dan pengawas dapat melaksanakan supervisi sesuai dengan kategori guru. Dan untuk tahun ini saya coba melengkapi model yang sudah dihasilkan pada tahun 2020 dengan pengembangan konten layanan supervisi berbasis prototipe. Artinya, selain kita menghasilkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas, kita juga memfasilitasi, membantu para kepala sekolah dan pengawas dalam menyediakan konten atau materi-materi apa yang bisa mereka berikan dalam meningkatkan komitmen guru dan abstraksi guru. Nah, adapun tujuan penelitiannya, secara umum tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konten layanan supervisi berbasis prototipe guru di sekolah dasar. Nah, ini secara umum. Mengapa dikatakan secara umum? Karena pengembangan ini dilakukan selama 2 tahun. Nah, ini tujuan untuk 2 tahun itu begitu. Tahun pertama berhasil menyusun draft konten layanan supervisi. Di tahun kedua itu melakukan uji validitas, praktikalitas dan efektivitas konten layanan supervisi. Artinya draft yang sudah kami hasilkan di tahun 2020
dalam bentuk hasil laporan tahun pertama itu akan diuji coba di tahun kedua, yakni melakukan uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas konten layanan supervisi berbasis prototipe guru atau berbasis kategori guru. Urgensi penelitian. Nah, apa sih pentingnya penelitian ini? Sama-sama kita ketahui bahwa tantangan pendidikan masa depan itu membutuhkan guru yang mampu mengembangkan profesionalnya secara mandiri. Artinya tidak banyak ketergantungan terhadap kepala sekolah, pengawas maupun teman-teman profesi lainnya. Tapi masing-masing guru bisa berinovasi sendiri untuk mengembangkan profesionalnya. Nah, berbagai masalah dalam pelaksanaan tugas dapat diatasi dengan mengandalkan kapabilitas atau kompetensi dasar pada diri guru tersebut. Artinya, ketika guru memiliki komitmen yang bagus, maka dia akan mencoba secara autodidak, mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya, dan mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di dalam pembelajaran yang dilakukannya. Begitu pula ketika kompetensi abstraknya bagus, maka dia termasuk guru yang tidak cepat merasa mengalami kesulitan dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Tapi persoalan itu dia usahakan untuk mencari solusi sendiri dengan mengkaitkan berbagai pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan mungkin prediksi untuk masa akan datang. Pembinaan komitmen dan kemampuan berpikir abstrak guru menjadi hal mutlak untuk dilakukan kepala sekolah dan pengawas. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang dua unsur ini adalah unsur pembina guru di sekolah, yaitu kepala sekolah dan pengawas. Nah, dalam rangka membantu kepala sekolah dan pengawas melaksanakan supervisi, khususnya berbasis prototipe guru ini, mereka pasti membutuhkan berbagai konten atau materi-materi yang mungkin diberikan kepada guru sehingga dua kompetensi dasar tadi bisa meningkat. Nah, konten pembinaan guru ini memuat substansi peningkatan komitmen dan kemampuan abstraksi guru. Dengan konten ini, atau artinya konten tersebut yang kita susun, yang kita hasilkan dari penelitian, dapat dijadikan salah satu acuan bagi kepala sekolah dan pengawas dalam peningkatan kemampuan dasar guru. Jika kedua kemampuan dasar tersebut dikembangkan atau berhasil dikembangkan, maka kemampuan guru untuk mengeksplorasi diri, mempelajari berbagai hal terkait pembaruan dalam pembelajaran juga semakin meningkat dan mereka tumbuh dalam jabatan profesionalnya dengan cepat. Spesifikasi produk. Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ibu reviewer bahwa spesifikasi produk yang kami kembangkan ini adalah konten atau materi layanan supervisi berbasis prototipe guru yang dikembangkan dalam bentuk buku, dalam bentuk buku berisi materi-materi pengembangan kompetensi dasar guru, yaitu pembinaan komitmen dan abstraksi guru. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu reviewer bahwa materi-materi layanan supervisi berbasis prototipe guru ini saya rasa merupakan suatu hal yang baru, karena dari sekian banyak pengalaman mengajar supervisi, mengikuti berbagai hal terkait supervisi, saya belum menemukan konten yang secara khusus disusun untuk membantu kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan layanan supervisi berbasis prototipe guru. Bahkan supervisi yang dilakukan selama ini itu sifatnya masih bersifat umum. Artinya, si kepala sekolah dan pengawas melakukan supervisi tanpa melihat siapa sih guru ini. Dia kompetensinya berada pada posisi mana dan apa bentuk pembinaan yang cocok untuk dia. Ini belum nampak secara khusus dilakukan oleh kepala sekolah.
Nah, dari penelitian kami sebelum ini ditemukan bahwa terkesan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas belum sepenuhnya memenuhi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi guru. Oleh karena itu kita mencoba untuk membantu kepala sekolah dan pengawas dengan menyediakan konten layanan supervisi. Roadmap penelitian. Bapak Ibu, memang penelitian ini sudah kita awali sejak tahun 2013, mulai dari disertasi saya, itu sudah berbau pembinaan kompetensi guru, dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya sampai akhirnya di tahun 2020 kita mencoba mengembangkan konten yang sebelumnya kita sudah meneliti tahapan-tahapan, maka dirasa perlu menyediakan konten layanan supervisi sehingga kepala sekolah dan pengawas tidak memikirkan lagi secara spesifik apa materi yang harus mereka berikan kepada guru dan kepada guru baik oleh kepala sekolah maupun pengawas. Maka alhamdulillah di tahun 2020 kita difasilitasi untuk melakukan penelitian melakukan penelitian yakni pengembangan konten layanan supervisi berbasis prototipe guru, dan hasilnya adalah draft konten layanan supervisi berbasis prototipe guru. Untuk lebih meyakinkannya hasil penelitian tersebut, maka kita ajukan lagi penelitian di tahun 2021 dengan judul pengembangan konten terkait dengan uji coba konten layanan supervisi berbasis prototipe guru. Ini kita lakukan di tahun kedua. Nah, target kita tahun kedua ini atau tahun 2021 ini adalah konten layanan supervisi berbasis prototipe guru yang valid, praktis, dan efektif bisa dihasilkan. Dan insya Allah di tahun 2022, 2023 sampai 2025 kita akan coba menindaklanjuti penelitian ini terkait dengan pemetaan prototipe guru tingkat SD, SMP, SMA. Nah, yang kami lakukan sampai hari ini adalah prototipe guru SD. Itu pun belum menyeluruh di Sumatera Barat. Bahkan alir penelitian. Nah, seperti kami sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa penelitian ini dilakukan selama 2 tahun. Tahun pertama yaitu tahun 2020 menghasilkan draft konten layanan supervisi. Sementara yang berwarna merah itu alir penelitian kita di tahun 2021. Di sini kita melakukan uji coba konten yang diawali dengan validasi ahli, kemudian direvisi, kemudian ada uji praktikalitas, uji efektivitas, kemudian ada revisi dan diseminasi. Untuk laporan kemajuan di 70% ini kami baru melaporkan validasi ahli. Validasi hasil laporan yang dilakukan oleh pakar. Adapun target terakhir kita nanti adalah konten layanan supervisi berbasis prototipe guru yang valid, praktis, dan efektif. Bapak Ibu, reviewer yang kami hormati, ini sedikit gambaran hasil penelitian kita di awal, di tahun pertama, dan ini kami cantumkan di laporan penelitian. Berdasarkan data inilah kita membangun atau menyusun konten layanan supervisi tersebut. Adapun tahapan pengembangan penelitian yang dilakukan itu kami menggunakan model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, untuk 70% ini kami di tahun 2021 kami melakukan tahapan define dan design, sedangkan di tahun 2021 itu develop dan disseminate. Kemudian pada tahapan development ini yang kita lakukan baru pada uji validasi ahli. Insya Allah untuk
kelengkapannya kita akan melanjutkan uji coba produk ini, yakni uji praktikalitas dan uji efektivitas, dan selanjutnya kita akan lakukan revisi. Dan kita merencanakan di akhir penelitian melakukan seminar dan publikasi dalam bentuk artikel hasil penelitian. Dan kita sudah menjajaki untuk submit di Sinta 2 dan juga menjajaki kemungkinan untuk bisa submit di seminar internasional dalam bentuk proceeding internasional. Uji validitas ahli yang dilakukan dengan data sebagai berikut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ternyata setelah dilihat rata-rata skornya memang tipis tapi masih tergolong sangat valid. Validator 1 ngasih komentar dengan skor B, dengan nilai B, validator 2B, dan validator 3B. Artinya ketiga validator tersebut boleh dikatakan berpandangan sama terhadap hasil produk yang kami lakukan. Revisi kedua, secara umum saran dan masukan dari pakar memang tidak terlalu banyak dan itu sudah diusahakan melakukan revisi. Beberapa aspek yang direvisi dalam model terkait dengan sistematika penyajian, bahasa dan etika penulisan, referensi dan substansi materi pada beberapa tahapan layanan supervisi pada model. Hasil revisi kedua menghasilkan sistematika buku konten supervisi berbasis prototipe guru sebagai berikut. Bapak Ibu reviewer, ini memang sistematikanya sederhana, namun dalam rencana kami nanti buku atau hasil ini akan kami kembangkan lagi. Ketika itu akan kita lakukan pengurusan ISBN, ya. ISBN tentunya kita berusaha untuk menambah materi setidaknya terkait dengan supervisi. Dan bab-bab ini, bab-bab hasil penelitian ini akan kita masukkan di dalam buku tersebut. Mudah-mudahan rencana ini mendapat ridho Allah dan bisa diwujudkan. Amin. Rencana penelitian tahap berikutnya ini karena laporan ini baru 70% dan baru dilakukan ya 70% dalam kondisi pandemi sehingga pelaksanaannya pun masih sangat terbatas. Untuk melengkapinya, insya Allah kita akan lakukan tahapan-tahapan berikutnya, yakni uji coba terbatas di gugus SD Kota Padang, kemudian dilakukan analisis hasil uji coba, baru dilakukan revisi model. Tahap keempat, uji coba lebih luas di Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Memang ini direncanakan sebanyak ini, namun mungkin kalau PPKM masih diberlakukan di daerah-daerah tertentu, mungkin nanti ada kemungkinan lokasinya kita geser atau lokasinya kami batasi saja. Tahapan kelima atau rencana kegiatan kelima yaitu analisis hasil uji coba yang lebih luas. Dilanjutkan dengan revisi model setelah uji coba, baru dilakukan diseminasi model layanan supervisi berbasis prototipe melalui seminar ilmiah. Ini memang kita rencanakan Bapak dan Ibu, kalau tidak memungkinkan secara luring, nanti kita rancang pelaksanaannya secara daring saja. Menulis laporan hasil penelitian tahun kedua dan melakukan publikasi artikel ilmiah dalam proceeding seminar internasional. Insya Allah kita akan submit artikelnya pada seminar internasional jurusan administrasi pendidikan yaitu PICEMA 2 yang insya Allah kita gelar di bulan Oktober 2021. Demikian saja Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, laporan hasil penelitian 70% di tahun kedua. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan kami ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.